to English Literature Program, where we invite you to explore and understand the beauty and complexity of the English language. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Puspitasari, SPD MPD. Saya salah satu dosen prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Saya bergabung dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing 11 April Sumedang pada tahun 2015 yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Japanese, Cross Culture Understanding, Tour Guiding, dan Tourism Project. Pada video ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Japanese dengan kode mata kuliah USA WP 20-201-24 dengan bobot 2 SKS untuk 16 pertemuan. Mata kuliah Japanese merupakan mata kuliah pengenalan bahasa Jepang dasar. Mata kuliah ini mencakup pengenalan huruf Jepang, kosakata, dan pola kalimat dasar bahasa Jepang. Pembelajaran dimulai dari pengajaran huruf hiragana yang merupakan huruf Jepang, kemudian berlanjut pada kata sapaan, perkenalan dalam bahasa Jepang, hingga meningkat pada pengenalan pola-pola kalimat sederhana bahasa Jepang. Tahap akhir dari perkuliahan ini adalah menganalisis hal yang berkaitan dengan budaya Jepang. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui huruf hiragana bahasa Jepang, kata sapaan dan perkenalan dalam bahasa Jepang, mampu memahami hal yang berkaitan dengan waktu dan posisi keberadaan benda dalam bahasa Jepang, mampu mempraktekkan pola-pola kalimat dasar bahasa Jepang, mampu menganalisis hal yang berkaitan dengan budaya Jepang. Kajian materi pada mata kuliah ini adalah penulisan huruf hiragana, kata sapaan dalam bahasa Jepang, perkenalan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang, waktu dalam bahasa Jepang, posisi dan keberadaan benda dalam bahasa Jepang, pola-pola kalimat dasar bahasa Jepang, mengenal budaya Jepang. Metode pembelajaran yang saya gunakan, pertama, collaborative learning dengan mengedepankan interaksi kelompok dalam pembelajaran. Yang kedua, culture-based learning dengan mengintegrasikan bahasa Jepang dengan pemahaman budaya Jepang. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu partisipasi dan keaktifan 10%, tugas individu maupun kelompok 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian paparan mengenai mata kuliah Japanese yang saya ampu. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran Japanese untuk materi jikang atau waktu dalam bahasa Jepang yang dilaksanakan secara luring. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu. Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Japanese yang pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang waktu. Tapi sebelum saya langsung melanjut ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kita minggu kemarin kita belajar apa? Suji. Suji itu apa? Angka dalam bahasa Jepang. Kalian masih ingat angka 1 apa? Ichi. 2? Roku. Nana atau Shichi. 8? Hachi. Ya. Nah, angka itu akan menjadi dasar bagi kita belajar hari ini tentang waktu. Tapi sebelum saya lanjut ke ke pembahasan berikutnya, saya akan memperlihatkan dulu video yang bagaimana sih sebetulnya waktu menurut orang Jepang. Karena kalian tahu kan, kalau bagi orang Jepang itu yang namanya disiplin itu terhadap waktu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, ini kita bisa belajar. Coba kalian bisa nonton ini dulu ya. Salah satu sistem nilai serta filosofi yang mereka pegang dengan tekun. Dengan adanya sistem nilai ini, mereka merasa mengikuti tata jalan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Jepang, disiplin dikenal dengan istilah sensori yang berarti perilaku yang
berlaku baik bagi masyarakat di level bawah atau mereka di level atas. Pada tahun 2019, seorang pendidikan di negara Jepang meminta maaf secara terbuka kepada publik karena keterlambatannya selama 2 hari dalam menghadiri rapat kerja di kabinet. Dan uniknya, masyarakat Jepang tidak hanya menganggap keterlambatan sebagai ukuran kedisiplinan, akan tetapi dapat terlalu cepat dari waktu yang ditentukan juga mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada tahun 2018 misalnya, sebuah kereta yang sampai lebih cepat sekitar 25.000 di stasiun menuai kritikan publik. Dari tayangan tadi, apa yang bisa kalian tangkap tentang Jepang? Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Kayak Raffi. Ya, jadi kalau dari yang Raffi lihat tadi itu videonya, Raffi merasa bahwasannya manajemen waktu dan disiplin waktu itu sangat-sangat penting banget di Jepang itu. Dimana kalau misalnya ada orang yang suka telat itu kayak jadi suatu identitas buruk gitu bagi pelakunya gitu. Dan itu juga, tapi kayaknya bagus juga gitu kalau bisa ditanamkan di Indonesia juga gitu. Karena apa ya, dengan time management dan kita jadi apa ya, datang waktu ke waktu yang tepat itu bisa menghargai orang yang ingin kita jumpai juga gitu. Jadi menurut saya sangat penting juga sih. Betul-betul. Kalau kita bandingkan ya dengan orang-orang Indonesia, gimana? Kalau di orang Indonesia sendiri kan justru janji jam 8, berangkat jam 9, iya nggak? Nah, ini justru sesuatu yang akhirnya harus kita pelajari dari budaya Jepang gitu ya, bagaimana mereka sangat-sangat menghargai waktu. Betul, stigma negatif kalau misalnya ada yang telat. Kalau kita kan ya apa ya, biasa aja gitu ya, tapi bagi mereka itu telat itu betul-betul satu hal yang sangat memalukan. Dan ironisnya ternyata telat salah, terlalu cepat juga kalau tadi kita lihat ya, itu juga salah, malah cuma 25 detik loh gitu. Dan itu lebih cepat, bukannya bagus gitu, tapi ternyata enggak, karena harus sesuai dengan janji, berarti kan seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Nah, hari ini tadi setelah kita melihat video itu, kita akan belajar tentang jikang. Jikang itu adalah waktu dalam bahasa Jepang. Bagaimana sih cara kita menunjukkan atau kita ingin mengungkapkan gitu ya mengenai jam dan juga menit gitu ya, khususnya waktu di dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Jepang, jam berapa sekarang? Itu bahasa Jepang adalah ima nanji desu ka? Ya. Nah, ini berlanjut masih nyambung dengan pelajaran kemarin. Sebetulnya untuk membentuk jam dalam bahasa Jepang itu berawal dari angka. Kalian bisa lihat di sini ya. Jam 1 itu adalah ichi-ji. Jadi rumusnya angka plus ji, tinggal ditambah ji aja ya. Jadi jam 1 adalah ichi-ji, jam 2 ni-ji, jam 3 itu sanji, jam 4. Nah, ini kita perhatikan. Saya kasih tanda bintang untuk waktu-waktu atau jam yang dia ada pengecualian ya. Kalau jam 4 itu yoji, bukan yongji atau bukan shiji gitu ya. Di sini adalah yoji. Kemudian jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 ini shichiji. Jadi tidak nanaji tapi shichiji. Ini adalah pengecualian juga. Berikutnya jam 8 adalah hachiji, jam 9 kuji, bukan kyuji tapi kuji. Oke, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 jam 13 tidak ada ya, karena konsepnya hanya ada jam 1 sampai jam 12 saja. Seperti halnya bahasa Inggris gitu ya. Di sini jadi ada IM dan PM. Makanya cuma 1 sampai 12 saja. Kalau IM berarti kan dari jam 12 pagi malam gitu ya sampai jam 12 siang. Itu bahasa Jepangnya gozeng, dan ini disimpan di awal ya. Jadi misalnya jam 1 pagi itu adalah gozeng ichiji. Kalau misalnya PM berarti jam 12 siang sampai jam 12 malam, pakainya adalah gogo. Betul ya. Nah, kemudian berikutnya ini untuk menit. Ini juga silahkan kalian perhatikan. Ini memang mesti dihafal ya. Sebetulnya kalau secara umum itu sama angka plus fung ya, fung. Tapi ada pengecualian beberapa. Misalnya 1 menit itu bukan ifung tapi ipung, double ya, ipung. 2 menit nifung.
3 menit. Oke, 4 menit. Yongpung. 5 menit. 6 menit. Ropung, bukan rokufung enggak ya, tapi ropung. Oke, 7 menit. Nanafung. 8 menit. Hapung. 9 menit. Kyufung. 10 menit. Nah, ini boleh dua, boleh jipung ataupun jupung, dua-duanya betul ya. Bagaimana dengan 11 menit? Nah, ini juga sama sih, angka plus fung. Tapi karena tadi 1 menit itu ipung, maka 11 menit itu jadi ju ipung. Kalau 15 menit, ju gofung. Kalau 20 menit, ni jipung atau ni jupung. Itu boleh ya. 25 menit. 30 menit. Sanjipung atau sanjupung. 40 menit. Oke, 50 menit. Gojipung. 60 menit. Rokujipung atau rokujupung. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup. Oke, kita lihat sekarang bagaimana kalau kita mau bertanya. Ya, kita bertanya tentang jam. Kalian bisa menggunakan pola kalimat seperti ini. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima itu sekarang, nanji desu ka jam berapa? Kalau misalnya jam 10, maka ketika ditanya ima nanji desu ka, jawabannya adalah hai, juji desu. Juji desu. Kalau yang kedua ini, silahkan baca. Yang B-nya? Jugofung des. Kayak jam 10 lebih 15 menit. Seperti itu ya. Ada yang mau baca nggak? Yang ketiganya. Oke, Hasin. Gimana desu ka? Yoji sanja. Itu sanju. Hai. Sanjupung. Sanjupung desu. Hai, yoji sanjupung des. Atau sebetulnya untuk 30 menit itu bisa juga kita pakai hang. Jadi hang itu kayak setengah jam gitu. Jadi jam 4 30 menit. Jadi jam 4 itu yoji hang des, itu cukup. Tidak perlu yoji sanjupung des, itu boleh diganti dengan yoji hang des. Itu juga betul ya. Nah, sekarang kalian bisa latihan. Ini silahkan kalian catat bagaimana pengerjaannya jam-jam dari nomor 1 sampai nomor 5 dalam bahasa Jepang ya. Silahkan dikerjakan dulu. Ada yang mau nomor 1? Ada yang mau? Hai. Hai, ini Bang, nomor 2. Ayo Rifki. Seperti yang sudah mau. Oke, ayo kita periksa bareng-bareng ya. Nomor 1 itu jam 20.30. Gogo hachijihang des. Kenapa gogo? Karena
Iya betul, karena jam setengah 9 malam ya, karena malam jadi pakainya gogo. Hachiji hang des, betul. Oke, sekarang nomor 2, jam 8.15, berarti pagi ya. Gozeng hachiji jugo fung des, betul? Betul, jam 8.15 pagi. Nomor 3, jam 11.20. Ini gozeng atau gogo? Gozeng, karena masih sebelum jam 12 siang ya. Gozeng ju ichiji, ini kurang panjang ya. Ju ichiji ni jupung des, betul ya. Jam 11.20 siang ya. Pagi atau siang ya? Siang, pagi menuju siang. Oke, nomor 4, jam 17.10 ya. Berarti gogo goji jupung des, betul. Berarti sore jam 5 lebih 10 menit. Nomor 5, jam 12.55. Berarti sudah lewat dari jam 12 kan? Berarti ini gozeng atau gogo? Gogo, karena kan siang, lebih dari jam 12 ya. Jadi ini harusnya gogo. Oke, gogo. Juniji, kurang sama. Juniji jam 12, gogo jupung. Goju gofung des harusnya. Kenapa? Karena kan 55 menit. Jadi juniji goju gofung des. Gini ya. Sekarang kita akan melakukan semacam wawancara mungkin ya. Kalian silahkan buat di sini dua orang. Nanti saya kasih formnya. Di sini ada tabel kegiatan, aktivitasnya. Nah, di sini aktivitasnya itu ada bangun, ada makan siang, dan tidur. Ya. Jadi nanti kalian berdua nih, kan wawancara ya. Yang A misalnya nanya, Nanji nih, oke mas kak. Nanti dijawab jam berapa? Itu tergantung kalian biasa jam berapa ya. Makanya kalian nanti isiin, oh teman kalian bangun jam berapa, makan siangnya jam berapa, tidur jam berapa. Nanti gantian, kalian yang ditanya juga, gitu ya. Nanyanya tapi harus pakai bahasa Jepang nih, kayak gini. Nanji ni hiru gohang, oh tabemasu ka? Jam berapa kamu makan siang? Ini. Kalau yang nomor 3, nanji ni nemasu ka? Nemas itu tidur ya. Nemasu ka? Nanji ni nemasu ka? Jam berapa tidurnya? Nanti tergantung kalian jawab. Jadi di sini nanti kalian tulis jawaban teman kalian. Nanti di akhir sama, berarti kan saling wawancara. Setelah itu nanti bisa ke depan untuk menyatakan misalnya Raffi sang jam berapa bangunnya, misalnya jam berapa Raffi bangun. Misalnya gozeng goji lah ya, jam 5 misalnya gitu ya. Gozeng goji ni okimas. Jadi Raffi itu Raffi kalau bangun subuhnya itu jam 5 gitu, kayak gitu. Kalian wawancara tapi pakai bahasa Jepang ya. Kalian bisa pakai itu. Boleh, kayak gitu juga boleh. Kuncinya itu masih ke gozeng karena jam 12.01 baru ke gogo. Ada yang sudah? Ada yang mau ke depan nggak membacakan hasil wawancaranya? Sok. Silakan diperhatikan ya. Sri Sawa Gozen Goji ni okimas. Sri Sawa Gogo ichiji ni hiru gohan o tabemas. Sri Sawa Gozen ichiji ni nemasu. Oke, sebentar. Ketangkap nggak? Jadi Sri tadi tidurnya jam berapa? Tidur yang Gozen ichiji nih nemas jam 1 malam ya. Ternyata insomnia ini. Jadi kalian bisa paham ya, kalau misalnya dibilang berarti Sri tidurnya jam 1 malam. Oke, kalau baca dulu deh yang Raffi, sok Sri. Raffi sawa gozen sanji okimas. Raffi sawa gozen 10時に昼ご飯を食べます。Raffi sawa
Gogo Hachijiri Nemas. Wah, jam 8 malam ya tidurnya cepet banget. Yang satu malam banget, satu pagi banget. Oke, tadi Raffi jam berapa bangunnya? Jam berapa betul? Jam 3? Betul. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih Rifki, Raffi dan Sri. Oke, ada lagi yang mau ke depan membacakan hasil wawancaranya? Fitria Samwa Gozen Gozihang ni Okimas. Fitria Samwa Gogo Junizi Hang ni Habemas. Hang ni okimas. Tantri Samwa Gozen Ju Ichiji Hang ni Tabemas. Tantri Samwa. Ini Samwa Gozen Nanaji ni Okimas. Hiju Kuni Tabemas. Sarina Samwa Goni Kuni Hiju Goku Numimas. Terima kasih Santrina Samarini. Hai Manasang, berarti itu adalah cara bagaimana kalian ingin menyampaikan atau memberitahu gitu ya seperti apa aktivitas kalian menggunakan jam-jam yang memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya gitu ya. Jadi pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang jam, tentang menit, dan juga aktivitas jam berapa gitu ya. Kita tadi khususnya untuk yang bangun, makan siang, kemudian juga tidur. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan kali ini kalian sudah bisa menggunakan bahasa Jepang berkaitan dengan waktu gitu ya. Tapi sebelum saya tutup, ada yang bertanyakan dulu nggak? Tadi menarik, ada yang bertanya, Mem, kalau misalnya jam 12 siang itu pakainya gozeng atau gogo, ataupun jam 12 malam itu kemana gitu ya. Kalau misalnya kita pakai gozeng berarti kita tahu itu jam 12 betul siang, karena jam 12.01 itu baru ke gogo. Ngerti nggak? Kalau misalnya gozeng niju pung des ju niji des berarti kan jam 12 siang. Kalau misalnya gogo juniji des, berarti itu jam 12 malam. Kalau lewat 1 menit baru berubah gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi dua-duanya kita bisa tahu dari gogo dan gozengnya meskipun dua-duanya jam 12 gitu, seperti itu ya. Itu silahkan diperhatikan. Oke, ada lagi yang mau bertanyakan? Sudah cukup? Hai. Oke, minasang Yugoga Kokoni Warimas. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Mata raishu.